ini. Anggap aja kita mau mengarahkan ke maskulin. Nah, jadi nanti ini ada larva. Kalau baiknya tuh dikasih aerasi teman-teman, jangan di packing ini juga bisa. Tapi alangkah baiknya dikasih aerasi biar keaduk hormonnya, bener kan? Dikasih aerasi. Anggap aja misalnya ada aerasi 2 gitu masuk. Kemudian ini hormonnya kalau bisa pakai dosis misalnya takaran 5 mg pakai sendok misalnya. Atau langsung kayak gini, bisa anggap aja nih udah ditakar misalnya 5 mg sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Kita masukin nih. Nah, langsung gini, dan jangan diaduk ya, karena aerasi tuh ngaduk. Tapi kalau misalnya di packing kayak biasa, teman-teman udah belajar packing, dan kasih oksigen, habis itu didiemin selama. Nyiapin pakannya, terus di sini kita nyiapin hormon juga binder. Ini binder, tahu binder? Nah, jadi binder itu nanti perekat antara hormon sama pakannya biar nyatu. Binder ini biasanya banyak macamnya, bisa putih telur, bisa minyak ikan dan lain-lain, tergantung mana yang mau kita pakai. Nah, caranya itu tinggal pakannya nih, misal pakan yang mau kita pakai buat penelitian udah kita siapin di wadah kayak gini. Itu nantinya tinggal disemprotin aja pakai hormonnya. Berapa persennya itu tergantung penelitian kalian. Kalau kan kita bisa pakai beberapa karena dosis hormonnya ini nggak tentu, tergantung penelitian kita mau yang kayak gimana, kayak gitu. Untuk umumnya biasanya bisa pakai 9% kalau untuk ikan di usia 5-7 hari, ikan nila ya. Karena itu yang udah dikasih alkohol, Kak? iya. Harus steril berarti. Gio ngambil larva ikan nila. Tuh, ada 3. Terus mau dilakukan pembedahan kepada larva ikan nilanya. Terus sekarang Akbar mau membedah ikannya. Dipegang dulu sirip dorsalnya, terus dibuat potongan T. Potong dulu leher ini ya. Dari sini atau videonya? Baru genitalnya potong juga, terus baru dibuat teh. Terus aja kiri kanannya. Bukanya pakai apa? Setelah itu dibongkar dulu organnya. Gitu juga. Dibongkar organnya sampai dapat gonadnya. Ini ya, tenang. Nah, yang 2 garis putih itulah gonadnya. Terus ambil pakai tusuk gigi. Sebentar saya. Nah, setelah itu ditarik gonadnya itu menggunakan tusuk gigi, dililit. Nah, itu mantap, Pak. Setelah itu baru gonadnya digerus. Itu buang tuh. Setelah itu gonadnya yang ditusuk gigi diletakkan di preparat dan digerus. Gonadnya dicacah. Setelah itu dikasih larutan asetokarmin. Itu tangannya jangan di bawah, jangan tangan kamu itu asam. Setelah itu ditutup pakai cover glass dan dilihat di mikroskop. Setelah itu dilihat di mikroskop. Ini yang pertama preparatnya, ini yang kedua, dan itu yang ketiga. Setelah itu dilihat hasil histologinya untuk gonad jantan, struktur jaringannya tampak lebih padat dan selnya berukuran kecil. Kalau yang betina lebih besar dan menunjukkan inti sel yang jelas.
Oke, di praktikum kali ini kami melakukan preservasi dan kriobservasi sperma dari induk jantan yang udah matang gonad. Jadi si Akbar ini mengambil sperma di tabung falcon. Setelah itu dia melakukan pengenceran menggunakan DMSO 10% dan kuning telur 9%. Setelah melakukan pengenceran menggunakan DMSO dan kuning telur, dilakukan dulu pengecekan terhadap motilitas dan viabilitasnya. Tapi ini sebelum dilakukannya kriobservasi. Pakai cover glass, setelah itu ditutup pakai cover glass, setelah itu dicek motilitas. Sepuluh kali 40. Iya, ini 40 tadi. Ngecek viabilitas ditambahin air. Ya pas gas. Gerakannya pas praktis. Gerak dia kegerak kena air. Ngecek viabilitas. Ini sperma ditetesin dan ditambahin eosin. Yang mati nggak akan bisa nyerap. Yang mati bisa nyerap eosin. Yang nggak mati nggak bisa karena masih ada pelindungnya. Nah, kita tengok di mikroskop. Dia nggak nyerap larutan eosin, makanya dia Lebih dominan yang ini kan, yang bening-bening kan. yang dominan yang bening, berarti nggak nyerap dan masih hidup. Ini pembesar. Baru setelah ini dilakukan kriobservasi, yaitu penyimpanan atau menyimpan sperma dengan suhu yang rendah. Pertama dilakukan dulu ekuilibrasi selama 3-5 menit. Terus baru pre-freezing 3-5 menit, baru freezing 3-5 menit juga, baru dilakukan throwing. Throwing itu apa? Throwing itu adalah pengenceran kembali terhadap sperma yang udah dibekukan dengan metode kriobservasi. Tapi gak langsung dimasukin kan? Jadi itu kalau di nitrogen cair kan tadi kan tabungnya gede kan, terus ada kayak gayungnya gitu kan. Nah, sebelum sebelum ditutup itu di tadi kan apa namanya tadi? Pre-freezing itu kan. Itu ditaruh di sini di bibir tabungnya ini 3 menit, sama kayak di pulas tadi. Nah, 3 menit itu sebelum masuk ke dalam. Jadi setelah 3 menit langsung dimasukin terus ditutup. Udah, gitu aja. Silahkan dimakan juga. Masukin mandiri ya. Setelah melakukan penyimpanan atau melakukan kriobservasi, kita tuh harus ngelihat kembali motilitas dan viabilitasnya, apakah berubah atau masih bisa bertahan spermanya dengan suhu rendah itu. Ada pun nggak ada flagellanya ya kan? Baru lihat satu titik inget flagellanya lah. Iya, kakinya. Wow. Boleh disiapin laporan alatnya udah laporan biar mempercepat juga. Laporannya bisa dibuka. Tapi kan ini mah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.